Jadi ketika kita sudah konsisten untuk menghindari yang namanya suuzon, ibu-ibu, ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa dan juga ibu-ibu, mungkin di antara ibu-ibu semua ini ada yang masih penasaran, pengen bertanya atau apapun lah itu namanya. Karena yang namanya suuzon ini adalah penyakit hati barangkali ya Ustadz ya. Iya. Yang sebenarnya ada dalam diri kita tapi kita nggak tahu apakah ini termasuk suuzon atau bukan. Bener kali ya? Setuju nggak Bu? Setuju. Oke, nah Kang, kira-kira Akang punya nggak kiat-kiat khusus agar kita menjadi manusia yang utuh tanpa suuzon nih Kang? Ya, kalau mengenai kiat-kiat khusus bagaimana agar kita tidak mudah suudzon kepada orang lain, tentu kita harus menempatkan bahwa kita ingat di dalam Quran surah At-Tin itu, tidaklah Allah menciptakan manusia itu kecuali dalam keadaan sempurna. Maka ketika kita meyakini bahwa tidak ada satu manusia pun yang diciptakan oleh Allah tanpa kesempurnaan, maka dengan kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah, maka dengan kita bersuudzon atau berburuk sangka kepada orang tersebut, maka secara tidak langsung kita itu sudah merendahkan penciptanya. Nah, dengan keyakinan itu maka sedikit-sedikit akan terkikis. Kemudian kalau kita misalkan melihat seseorang mendapatkan materi yang jauh lebih dibanding kita, kita pun harus yakin bahwa Allah itu telah memberikan rezeki itu kepada masing-masing tentu sesuai dengan porsinya ya. Tidak sama. Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Bahwa dengan keyakinan seperti itu juga, maka kita meyakini bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah yang kita tidak bisa mengintervensi ya kebijakan-kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya keinginan, Allah punya kehendak. Dan persoalan materi itu banyak atau tidak bukan tujuan. Toh Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an itu adalah ujian. Nah, maka ketika kita melihat hal tersebut sebagai ujian, maka ketika kita melihat ada orang yang yang lebih dari segi materinya, maka kita akan kalau lihatnya dengan husnudzon, maka kita akan muncul semoga dengan Allah memberikannya kelebihan rezeki dia menjadi orang yang bersyukur kayak gitu ya, orang yang tambah dekat dengan Allah kayak gitu ya. Benar. Tapi kalau melihatnya dengan suudzon, maka kita akan melihat kapan ya saya seperti dia? Panas terus ya. Atau kapan dia seperti saya? Misalkan kayak gitu ya. Kayak Jadi gitu. itu kayaknya ada api gitu dia pengennya panas gitu ya Bu ya, sirik banyak Bu ya, batur buka mas rencum teh. Dan rewosan gitu aja. Baik. Gitu. Ya. Oke, di antara ibu-ibu ada yang mau bertanya? Tadi kayaknya udah mulai agak serius mau nanya gitu. Kalau ada yang mau nanya boleh ngacung. Ibu, oke. Ibu mic-nya udah siap ya? Ya, oke. Ibu boleh nanya namanya siapa, dari majelis taklim mana, pertanyaannya seperti apa, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Romiati dari Majelis Al-Mubarok. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Jadi suudzon itu emang dilarang sama Allah gitu. Jadi suudzon yang bagaimana yang pas pisan dari hati. Padahal hati itu ada sedikit sepertinya menunjukkan kebenaran gitu Pak. Jadi bagaimana menyikapinya kita gitu Pak. Menyikapi hati kita seperti apa gitu nah, ya Bu? seperti apa Agar yang sebaiknya. Yang sebaiknya ya agar biar tidak kita terjadi enggak suudzon terpengaruh sama yang negatif atau terbawa ke dosa gitu. Padahal sebenarnya Ibu maksudnya baik gitu ya. Iya, betul. Tapi takutnya itu jatuhnya suudzon gitu ya. Betul, nah, gitu. gimana Kang? Iya. Baik. Terima kasih Bu ya. Terima kasih sama-sama. Baik. Tentu ada perbedaan antara praduga yang disebut sebagai suudzon dengan praduga kebenaran. Kalau di situ memang ada fakta-fakta dan kita dalam posisi sebagai penegak hukum, maka itu tidak disebut sebagai suudzon, gitu ya. Tidak, misalkan ada ajas praduga tak bersalah misalkan, dalam penyelidikan itu tidak suudzon. Tetapi konteks suudzon ini lebih kepada interaksi sosial keseharian, misalkan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain kayak gitu ya. Terus bagaimana agar kita tidak suudzon tadi kiat-kiatnya sebagian udah disebutkan.
Tapi tadi Ibu mempertegas lagi bagaimana ini karena seringkali muncul dari hati ya. Iya, benar. Nah, maka kalau kita lihat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Satu-satunya manusia yang nggak pernah suudzon itu Nabi Muhammad dan juga para nabi. Kenapa? Karena hatinya terbimbing dengan rahmat Allah. Dan barang siapa yang terbimbing hatinya dengan rahmat Allah, maka tidak akan ada celah masuk pengaruh-pengaruh setan ke dalam hati seseorang tersebut. Maka sebetulnya kuncinya, bagaimana sih agar hati kita ini selalu husnudzon dan tidak terjebak kepada suudzon? Bagaimana hati kita itu diisi dengan rahmat Allah? Caranya bagaimana? Wah, banyak lagi nanti. Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikrullah, misalkan gitu ya, zikir kepada Allah. Maka itu kemudian membanyak baca sholawat, baca istighfar. Itu juga adalah salah satu di antara yang dapat mengundang rahmat. Semakin hati kita diisi dengan rahmat Allah, maka semakin kecil potensi untuk suudzon itu, gitu ya. Tinggal itu tadi mau lebih banyak suudzonnya atau husnudzonnya, kayak gitu ya. Itu barangkali ya. Iya. Sebenarnya masih banyak ya Ustadz ya, tapi Masih kalau banyak, dipanjang ya. lebarkan, waduh, masih terlalu banyak, ya kan? Betul, Oke. betul. Melihat dari fenomena sekarang ini, Kang Ustadz, kita tadi udah banyak bercerita tentang suudzon. Ada juga pertanyaan dari Ibu juga, suudzon itu banyak sekali macamnya. Nah, melihat dari semuanya ini, kira-kira Ustadz bisa mengambil kesimpulannya bagaimana nih tentang suudzon ini? Baik, sebelum mungkin saya ambil kesimpulan supaya tidak timpang, mungkin barangkali ada yang mau bertanya lagi di sebelah ini. Udah ya? Ada pertanyaan atau udah cukup? Cukup dulu katanya Kak Ustadz. Baik, ya, baik, mungkin baik. nanti untuk next Baik. apabila ada pertanyaan lain. Oke, gimana Ustadz? Baik, berbicara mengenai suudzon sama halnya lah dengan larangan-larangan yang lain. Artinya tidak ada sesuatu pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti ada dampak negatif di baliknya kalau kita melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Suudzon adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Maka kalau kita justru malah mendekat bahkan kita menjadi pelaku, pasti akan ada dampak negatif yang kita rasakan dari suudzon itu. Maka oleh karena itu tidak ada cara lain, suudzon haruslah kita jauhi, suudzon harus kita hindari, dan suudzon harus dijadikan sebagai musuh bersama dalam kehidupan bersosial. Yakin dengan menjauhi suudzon, silaturahim kita akan terbina dengan baik. Amin ya robbal alamin. Aduh, terima kasih banyak Kang Ustadz. Hatur nuhun pisan. Ilmunya sangat bermanfaat, betul nggak ya Ibu? Setuju ya? Berarti mulai sekarang kita harus bisa menghindari suudzon. Setuju? Setuju. Kayak kampanye, setuju. Tapi emang bener loh, itu paling susah ya kita menghindari suudzon. Nah, mudah-mudahan pemirsa dengan adanya ilmu ini di Lentera Kolbu ini kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan sesuatu yang negatif kita hilangkan dan semoga kita sering melakukan amal soleh. Kalau begitu Pak Ustadz, terima kasih banyak dan pemirsa, untuk pemirsa yang ingin masjidnya dan juga majelis taklimnya dikunjungi, silakan langsung menghubungi Geraha Kompas Gramedia lantai 3 nomor 46 di Jalan R.E. Marta Dinata Bandung, atau bisa telepon dulu ke 022 421 7633, bisa menghubungi langsung Kang Kusnadi atau juga Kang Parta Wijaya. Dan akhirnya saya Ang Arman pamit. Terima kasih Kang Ustadz, hatur nuhun pisan waktunya. Ibu-ibu hatur nuhunnya. Ibu-ibu hatur nuhun, terima kasih Kita banyak tutup dengan kedatangannya. ini ya, kafaratul majelis ya. Iya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita selawatan. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam